Halo teman-teman, jadi pada kesempatan ini setelah sebelumnya ya kita membahas tentang nasionalisme di India, maka pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang nasionalisme di Turki, di mana nasionalisme Turki ini dibagi menjadi dua fase teman-teman. Nah, bagaimana pembahasan lebih lengkap berkaitan dengan nasionalisme Turki ini, mari kita simak bersama-sama teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman, pada abad ke-19, Kesultanan Turki Ottoman kuasanya itu meliputi negara-negara Balkan yang terdiri dari Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria, kemudian juga sebagian besar Rumania, Anatolia, dan juga sebagian besar negara Arab, termasuk Lebanon, Suriah, ya, Yordania, Israel, Kuwait, dan juga beberapa bagian dari Arab Saudi, Mesir, Libya, Tunisia, sampai Aljazair. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa Turki Ottoman, terutama pada masa kejayaannya itu mempunyai wilayah yang sangat amat luas. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa Turki Ottoman ini merupakan salah satu kesultanan besar yang mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Karena kalau tidak mempunyai kekuatan militer yang luar biasa, mereka juga tidak akan mampu untuk mempunyai wilayah yang sangat luas seperti ini, teman-teman. Nah, tapi di dalam perjalanannya, Kesultanan Ottoman itu mengalami kemunduran, ya terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid kedua. Nah, hal ini memang disebabkan oleh beberapa faktor. Kita bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama berkaitan dengan faktor internal. Teman-teman, terkait dengan faktor internal ini, ada beberapa hal yang membuat Kesultanan Ottoman ini mengalami kemunduran. Yang pertama, stagnasi ekonomi. Jadi, sejak ditutup untuk Eropa Barat pada tahun 1453, aktivitas perdagangan di Istanbul itu justru menjadi sepi. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan perekonomian Ottoman itu menjadi mandek. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah kegagalan modernisasi. Jadi, ketika Ottoman itu masih mengandalkan pajak dari sektor pertanian untuk menopang perekonomian dan lain-lain, dunia barat itu sudah bergerak ke arah industrialisasi. Ya, ini yang kemudian menunjukkan bahwa Ottoman pada dasarnya mengalami kegagalan dalam hal modernisasi. Kemudian berikutnya adalah mandeknya inovasi dalam bidang militer. Teman-teman, meskipun Ottoman ini pernah mengalami fase kejayaan ya dengan kekuatan militernya, tetapi mereka tidak melakukan inovasi-inovasi yang perlu untuk memperkuat kekuatan militer mereka. Ya, sementara bangsa-bangsa barat, negara-negara Eropa itu pada masanya terus memperbaharui kekuatan militer mereka. Ya, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa mandeknya inovasi militer dari bangsa Turki ini yang menyebabkan mereka kemudian tertinggal dengan negara-negara Eropa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah rapuhnya birokrasi pemerintahan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa wilayah kekuasaan dari Turki Ottoman ini sangat-sangat luas, teman-teman. Ya, tapi tentu ada efek sampingnya. Ya, efek sampingnya itu apa? Ottoman sendiri itu sulit untuk melakukan kontrol yang efektif. Nah, hal itu kemudian juga diperparah dengan melemahnya kepemimpinan Sultan Abdul Hamid kedua dan juga ditambah dengan praktik korupsi yang meluas. Nah, beberapa faktor ini teman-teman yang kemudian membuat Ottoman itu cenderung pragmatis ketika mereka tuh mau menyelesaikan persoalan di berbagai wilayah kekuasaannya, ya yaitu menggunakan pendekatan militer. Nah, karena kemudian yang digunakan itu adalah pendekatan militer, maka yang terjadi berikutnya adalah munculnya perlawanan-perlawanan. Ya, berbeda kalau misalnya Turki Ottoman pada saat itu mau menggunakan pendekatan dialog, mungkin akan sedikit berbeda ceritanya. Tapi karena kemudian pendekatan militer yang digunakan, maka wajar menimbulkan perlawanan. Nah, kemudian selain faktor internal juga ada faktor eksternal. Nah, apa yang kemudian menjadi faktor eksternal dari melemahnya Kesultanan Ottoman, yaitu karena adanya intervensi Barat, teman-teman. Jadi situasinya seperti ini. Negara-negara Barat pada saat itu bersaing menjadi kekuatan dominan
di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ottoman. Jadi perseteruan di antara negara-negara barat ini kemudian pada akhirnya ikut melemahkan Ottoman. Ya, kita ambil contoh Rusia misalnya. Ya, Rusia pada saat itu ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Laut Hitam dan juga Laut Tengah, termasuk dua selat strategisnya, yaitu Bosporus dan juga Dardanelles. Nah, dalam rangka untuk memudahkan aktivitas dagang dengan Eropa Barat dan sekitarnya. Tapi, untuk mencapai tujuan itu, Rusia akhirnya mendukung gerakan bangsa-bangsa di Balkan untuk melawan pendudukan Ottoman. Ya. Nah, sementara itu Inggris ya, itu berkepentingan untuk melindungi rute laut ke India melalui Mediterania Timur. Nah, di sini teman-teman terletak terusan Suez. Untuk itu, bagi Inggris, Ottoman yang tetap kuat itu diharapkan dapat membantu Inggris mengendalikan rute-rute laut yang penting di Anatolia, Afrika, dan juga semenanjung Persia dari ancaman Rusia sekaligus Perancis. Nah, adapun sejak masa Napoleon Bonaparte ini teman-teman, Perancis itu ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Afrika Utara, Anatolia, dan juga Rumania, serta mendukung penduduk di ketiga wilayah tersebut untuk melawan Ottoman. Nah, situasi seperti ini yang kemudian membangkitkan semangat nasionalisme terutama di kalangan muda untuk mengadakan pembaruan di segala bidang. Nah, jadi teman-teman, sejak akhir abad ke-17, yang namanya kaum intelektual reformis Ottoman itu mulai menyadari pentingnya atau perlunya pembaruan dalam struktur politik, ekonomi, dan juga militer. Nah, tapi pada saat itu sikap konservatif dan absolut sultan itu menghambat reformasi ini. Nah, reformasi itu baru bergulir sekitar 1839 sampai kurang lebih 1876 melalui gerakan Tanzimat ya, atau bahasa Turki itu artinya reorganisasi. Nah, sasaran utamanya pada saat itu adalah mengubah Ottoman dari karakteristik yang teokratik ke karakteristik negara modern. Nah, teman-teman, kaum intelektual reformis itu menganggap Tanzimat tadi itu tidak cukup mendasar. Hal ini yang kemudian mendorong lahirnya gerakan Utsmani Muda pada tahun 1865 sampai 1878. Utsmani Muda itu tetap mempertahankan eksistensi kekaisaran, tetapi mereka menuntut modernisasi ala Eropa. Salah satunya itu adalah pembentukan pemerintahan konstitusional yang berakar pada ajaran agama Islam. Nah, pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II kemudian menerima gagasan Utsmani, ya dalam hal ini Utsmani Muda maksudnya ya, itu dengan mengesahkan konstitusi Ottoman pada tahun 1876. Nah, ini merupakan konstitusi pertama Ottoman setelah sebelumnya mereka bersifat absolut, begitu ya. Nah, tapi ini juga sekaligus kemudian menimbulkan reaksi ya dari kesultanan itu sendiri, dari pihak sultan sendiri. Kenapa? Karena dalam perjalanannya, karena dianggap membatasi kekuasaan, akhirnya sultan itu menghapus konstitusi dan membubarkan parlemen pada tahun 1878. Nah, kemudian teman-teman, cita-cita Utsmani Muda itu diteruskan oleh organisasi Turki Muda, itu menjelang akhir abad ke-19. Turki Muda ini merupakan sebutan untuk koalisi beragam kelompok reformis baik dari kalangan sipil maupun militer. Ya, jadi teman-teman sifat gerakan Turki Muda ini sangat revolusioner. Begitu ya, sangat revolusioner. Jadi pada tahun 1908 Niazi Bey itu mulai melakukan gerakan perlawanan. Sultan Hamid II yang pada saat itu berupaya untuk menumpas perlawanan kelompok Niazi Bey ini, mereka mengirimkan tentara keamanan. Tapi pasukan ini malah berbalik memihak ke Niazi Bey. Ya, Sultan Hamid II kemudian akhirnya mengumumkan pemulihan atau restorasi untuk Undang-Undang Dasar tahun 1876. Dan pada tanggal 24 Juli 1908, Undang-Undang Dasar 1876 itu diberlakukan kembali. Nah, tapi Sultan Hamid II ini ya kedudukannya tetap sebagai sultan. Nah, gerakan Turki Muda ini mendapatkan kemenangannya dan akhirnya bisa memegang pemerintahan. Tapi tahun 1909
Abdul Hamid itu mengadakan coup d'etat ya untuk mengembalikan monarki absolut dan melenyapkan gerakan Turki Muda. Nah, Mahfud Şevket pasca itu pemimpin gerakan Turki Muda itu kemudian menyerbu Konstantinopel dan berhasil menggagalkan coup d'etat Sultan Hamid II. Nah, Sultan Hamid II diturunkan dari tatanya dan digantikan oleh Sultan Muhammad V. Sultan Muhammad V ini adalah sultan yang lemah pada dasarnya. Jadi ketika Turki itu kalah dalam Perang Balkan, gerakan Turki Muda itu merebut pemerintahan di bawah pimpinan Enver Bey. Nah, pemerintahan kemudian dipegang oleh Enver Bey dan Sultan Muhammad V itu hanya merupakan lambang saja. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman kita akan berbicara tentang era nasionalisme yang kedua, ya, terutama setelah Turki Muda itu menguasai pemerintahan Turki dan kemudian ikut terlibat dalam Perang Dunia yang pertama. Nah, pada Perang Dunia yang pertama pada saat itu, Turki itu memihak Jerman, teman-teman. Turki pada saat itu terlibat dalam perang melawan Inggris dan Perancis di Timur Tengah dan mereka itu mengalami kekalahan. Meskipun ya, Ottoman itu sempat meraih kemenangan gemilang di semenanjung Gallipoli di bawah pimpinan Mustafa Kemal itu pada tahun 1915 sampai 1916. Tapi karena terjadi serangan yang bertubi-tubi, serangan yang sangat masif dari pasukan sekutu yang kemudian membuat Ottoman itu akhirnya kalah dan menandatangani genjatan senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918. Nah, isi perjanjian dari genjatan senjata Mudros ini ya ada beberapa hal, teman-teman, tapi di sini saya mengambil beberapa poin penting berkaitan dengan genjatan senjata Mudros ini. Yang pertama, teman-teman, sekutu itu menduduki selat-selat strategis yang sebelumnya dikuasai oleh Ottoman, seperti Dardanelles, Bosporus, dan juga Batum. Sekarang itu di Georgia, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah angkatan bersenjata Ottoman itu diturunkan statusnya dari siaga tempur ke posisi sebelum perang atau disebut dengan istilah demobilisasi. Ya, dan juga ada yang lain-lain. Nah, tapi kemudian teman-teman yang menjadi poin menarik berkaitan dengan era nasionalisme yang kedua itu adalah momen di mana ada dua peristiwa penting yang terjadi setelah genjatan senjata yang kemudian ini bisa dikatakan menentukan sejarah Ottoman selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah pendudukan Istanbul atau Konstantinopel ya dan provinsi-provinsi timur oleh sekutu. Itu pada tanggal 13 November 1918. Nah, untuk pertama kalinya teman-teman sejak ditaklukkan Ottoman pada 1453, kota ini itu kembali dikuasai oleh Barat. Nah, kemudian peristiwa yang kedua itu adalah pendudukan Smyrna di provinsi Izmir oleh Yunani dan itu atas izin sekutu pada tanggal 14 Mei 1919. Jadi Smyrna ini didominasi oleh komunitas Yunani. Tidak lama setelah pendudukan ini, teman-teman, Smyrna itu dilanda kerusuhan etnis dengan korban paling banyak dari komunitas beretnis Turki. Nah, kabar pendudukan Smyrna dan juga cerita tentang kerusuhan ini kemudian menyebar luas dengan cepat ke seluruh Anatolia serta memicu kebencian terhadap sekutu. Nah, dari dua peristiwa ini, teman-teman, ini yang kemudian membangkitkan sentimen nasionalisme di seluruh negeri dari rakyat jelata, kaum intelektual, dan juga petinggi pemerintahan. Nah, kedua peristiwa ini juga teman-teman menjadi faktor pemicu perang kemerdekaan Turki yang terjadi dari tanggal 19 Mei 1919 sampai 24 Juli 1923 atau kita sebut ini sebagai era nasionalisme kedua tadi, teman-teman. Nah, tokoh kunci perang kemerdekaan ini adalah seorang perwira berpengalaman yang bernama Mustafa Kemal yang kelak bergelar Ataturk nanti ya teman-teman. Nanti di slide berikutnya kita akan menggunakan istilah Ataturk. Nah, karena khawatir dengan ancaman integritas teritorial Ottoman oleh pendudukan sekutu, Kemal pada saat itu diberi tugas untuk mengamankan 6 provinsi timur di Anatolia saat itu. Nah, dalam perkembangannya ia kemudian menjadi panglima militer untuk seluruh wilayah Turki sejak Mei tahun 1919.
Nah, sambil menjalankan tugasnya, Kemal itu diam-diam mengorganisasikan sebuah gerakan perlawanan nasional terhadap sekutu. Dan Kemal itu juga secara diam-diam melakukan perundingan-perundingan politik. Misalnya pada bulan Juni 1919, Kemal itu mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh sipil dan militer terkemuka Turki di kota Amasya. Nah, resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan ini teman-teman, ini yang kemudian disebut dengan Amasya Kirkular. Nah, pada intinya menyepakati bahwa integritas teritorial Ottoman itu berada di ujung tanduk dan oleh karena itu perlu usaha dan tekad nasional untuk mencapai kemerdekaan. Nah, resolusi ini juga kemudian menggarisbawahi kegagalan pemerintah Istanbul dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Nah, maka pertemuan Amasya ini dianggap sebagai seruan pertama untuk melakukan perlawanan nasional terhadap kekuatan-kekuatan asing pada saat itu, teman-teman. Nah, dari beberapa pertemuan teman-teman yang terjadi, maka kemudian ada yang namanya Fakta Nasional yang disahkan oleh parlemen di Istanbul pada tanggal 17 Februari tahun 1920. Nah, isi dari Fakta Nasional itu diantaranya ya yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint ini, yaitu pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh bangsa Turki. Yang kedua itu adalah perlawanan bersenjata terhadap setiap pendudukan asing atas Turki. Dan kemudian ketiga itu adalah keutuhan wilayah Ottoman, yaitu wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya itu adalah etnis Turki dan beragama Islam, serta wilayah-wilayah yang tidak diduduki sekutu selama penandatanganan gencatan senjata di Mudros. Nah, kemudian yang keempat adalah tekad untuk mempertahankan kota Istanbul dan juga Laut Marmara yang berada di antara Selat Bosporus dan juga Laut Hitam. Kemudian yang kelima, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan Selat Bosporus dan juga Selat Dardaneles itu dinegosiasikan kembali antara Turki dan juga negara-negara yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Nah, teman-teman, kemudian atas munculnya Fakta Nasional ini juga memunculkan reaksi dari sekutu, ya. Dan ini adalah beberapa upaya yang kemudian dilakukan oleh sekutu untuk menekan hasil Fakta Nasional itu, di mana pada tanggal 10 Agustus 1920, sekutu itu memaksa Sultan untuk menandatangani perjanjian Sevres, ya. Isinya itu antara lain Kesultanan Ottoman itu dihapus. Kedua, sekutu itu mengawasi Ottoman dalam bidang keuangan dan militer termasuk menempatkan pasukan di Istanbul. Kemudian yang ketiga, Turki itu melepas seluruh haknya atas Balkan, Jazirah Arab, Afrika Utara. Nah, perjanjian ini juga mengakui berdirinya Kerajaan Hijaz. Ya, ini merupakan bagian dari Arab Saudi sejak tahun 1932 ya, teman-teman. Kemudian Inggris itu mendapatkan wilayah Afrika Utara, kemudian juga mendapatkan wilayah Transjordania dan juga pesisir selatan Jazirah Arab. Kemudian daerah Levant itu merupakan Suriah dan sekitarnya, itu berada di bawah mandat Prancis dan Palestina itu berada di bawah mandat Inggris. Armenia ini menjadi negara merdeka serta berhak atas Anatolia bagian timur laut. Nah, wilayah Kurdistan yang selama ini berada di bawah Ottoman itu menjadi bagian dari provinsi Mosul. Dan mereka itu untuk Kurdistan ya teman-teman ya, itu diberi kesempatan untuk mengadakan referendum dalam rangka menentukan nasibnya. Ya, tapi selama proses referendum itu mereka mendapatkan status otonomi. Nah, kemudian Yunani itu diizinkan untuk menempatkan pasukan di Thrace Timur, ya, dan juga pantai barat Anatolia, serta berhak untuk menguasai kepulauan Aegean dan juga Selat Dardaneles. Nah, yang terakhir, Italia itu mendapatkan wilayah Dodecanisa, ya, sebagian besar Anatolia Selatan dan Barat ataupun Tengah, dan juga mendapatkan kota pelabuhan Anatolia dan bekas ibu kota Seljuk di Konya. Nah, tentu saja teman-teman, perjanjian ini kemudian mendapatkan reaksi terutama dari kaum revolusioner Turki, ya.
Kenapa? Karena perjanjian ini pada dasarnya dianggap menginjak-injak martabat bangsa Turki. Nah, maka dari itu pasukan revolusioner di bawah pimpinan Ataturk ini melancarkan perang terhadap sekutu dengan memanfaatkan sisa-sisa stok persenjataan militer Ottoman. Ya, dan kemudian prinsip-prinsip dasar perjuangan yang dipegang oleh kaum revolusioner itu, yang pertama, pembentukan Turki sebagai sebuah republik yang bebas dan berdaulat. Kemudian yang kedua adalah sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga itu ada nasionalisme, dan kemudian yang keempat itu adalah modernisasi di seluruh bidang kehidupan di Turki. Nah, teman-teman, singkat padat cerita begitu ya. Turki itu berhasil memukul mundur tentara sekutu. Nah, dari peristiwa ini maka memaksa sekutu itu untuk menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan perjanjian Lausanne ya pada tahun 1923. Isi perjanjian ini teman-teman antara lain yang pertama, Turki itu menerima batas-batas negaranya seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua, Turki itu tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab serta mengakui pemilikan Siprus oleh Inggris atas dan juga pemilikan Dodecenase oleh Italia. Nah, sekutu itu membatalkan otonomi Kurdistan serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. Nah, kemudian yang keempat, sekutu itu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, seperti militer dan juga keuangan. Nah, yang terakhir, selat-selat strategis Turki, dalam hal ini ada Bosporus dan juga Dardaneles, yang menghubungkan Laut Hitam, Laut Aegea, dan juga Laut Tengah itu dinyatakan terbuka bagi semua perlayaran. Nah, teman-teman, dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanne ini, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Dan kemudian Republik Turki diproklamasikan pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan ibu kotanya yang baru yaitu Ankara. Ya, dan kemudian nanti di dalam prosesnya Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden yang pertama. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan nasionalisme Turki pembahasan kita dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.